Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Aurelia Sandi dengan NIM 241755039. Nah, di sini sebagai syarat dari ujian tengah semester Teknologi Bahan Anorganik, saya akan menjelaskan tentang material energi oriented dengan judul Sintesis elektrolit padat berbasis CaO dari limbah cakang telur dan kulit udang menuju anoda baterai lithium ion yang lebih ramah lingkungan. Dengan dosen pengampu Bapak Agung Pratama SSI MSI. Baik, yang pertama sekali, mengapa kami mengambil judul ini? Dikarenakan latar belakang masalah tentang energi dan juga lingkungan, yaitu Indonesia masih kesulitan mencapai target pembangunan energi terbarukan karena tingginya konsumsi energi fosil dan penurunan produksi energi fosil sejak 1990-an. Kemudian, didapati juga baterai bekas atau limbah baterai termasuk kategori limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun karena mengandung logam berat, non-renewable, dan juga non-degradable, seperti merkuri, timbal, kadmium, dan nikel. Dari limbah tersebut, limbah B3 dapat mencemari air dan juga tanah, serta menimbulkan dampak buruk jangka panjang dan juga penyakit-penyakit pada gangguan saraf, sistem reproduksi, dan juga kanker. Nah, dari segala permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkannya inovasi-inovasi terbarukan. Nah, keunggulan inovasi dari yang kami buat, ataupun yang dari kami teliti, dari segala literatur, yaitu keunggulan inovasi yang dapat bersaing dengan unsur karbon dan juga logam lainnya. Yang pertama, inovasi ini memanfaatkan limbah cangkang telur dan kulit udang sebagai pengganti anoda baterai. Kemudian, solusi ramah lingkungan. Baterai yang dihasilkan lebih ramah lingkungan karena mengurangi limbah organik dan ketergantungan pada bahan baku logam ataupun kimia sintesis. Kemudian, sifat biodegradable-nya. Karena kedua bahan ini bersifat biodegradable yang mendukung prinsip green technology dan juga circular economy. Kemudian, potensi konduktifnya. Cangkang telur mengandung kalsium karbonat CaCO3 yang dapat diolah menjadi kalsium oksida CaO atau karbon aktif yang berfungsi sebagai material konduktif untuk elektroda. Selain itu, inovasi juga harus mendukung peluang SDGs, yaitu mendukung Sustainable Development Goals, yaitu poin ketujuh, energi bersih dan terjangkau dalam mewujudkan target inovasi hijau 2030. Pertama sekali, kita harus tahu apa itu biobaterai. Nah, biobaterai dari definisinya yaitu perangkat yang menghasilkan dan menyimpan energi listrik dengan bantuan senyawa organik. Bagaimana mekanismenya? Nah, senyawa organik, misalnya nih glukosa, dipecah oleh enzim menjadi elektron dan proton yang memungkinkan biobaterai menyimpan dan melepaskan energi saat dibutuhkan. Nah, peran-peran bahan alternatifnya, pengembangan biobaterai bertujuan nih, menggantikan pasta baterai konvensional dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti limbah buah-buahan, kulit manggis, daun singkong, lidah buaya, dan yang saat ini eh, yang kami dapatkan dari studi literatur adalah dari bahan alternatif limbah kulit udang dan juga limbah cangkang telur. Nah, beberapa alasan mengapa kami memilih limbah cangkang telur dan juga limbah kulit udang dikarenakan beberapa kandungan dan kandungan tersebut sangat berpotensi dalam pengembangan biobaterai. Yang pertama, kandungan dari limbah cangkang telur yaitu mengandung sekitar 95% kalsium karbonat CaCO3. Kemudian CaCO3 dapat diolah menjadi kalsium oksida CaO sebagai material konduktif yang berguna sebagai elektroda. Kemudian kandungan kalsium membantu dalam konduktivitas ionik dalam baterai. Kemudian, kandungan karbon dari protein dapat berfungsi sebagai konduktor tambahan. Kemudian, kandungan limbah kulit udang. Yang pertama merupakan limbah industri perikanan dan sumber daya terbarukan.
Yang kedua, limbah kulit udang memiliki kaya akan kitin yang dapat diubah menjadi kitosan ataupun biopolimer. Kemudian kitosan memiliki sifat yang konduktif dan semi permeabel yang dapat digunakan sebagai elektrolit dalam biobaterai. Kemudian karena bersifat biodegradable, juga dapat membantu mengurangi dampak lingkungan negatif. Nah, adapun rumusan masalah dan juga tujuan penelitian pada studi literatur yang kami dapatkan, yang pertama, pada rumusan masalah, yaitu apakah cangkang kulit telur dengan tambahan kulit udang dapat benar-benar mengalirkan arus listrik? Kemudian yang kedua, bagaimana material anoda berbasis cangkang telur dapat bersaing dengan material anoda berbasis karbon ataupun logam-logam lainnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana karakteristik elektrokimia anoda yang disintesis dari kalsium oksida cangkang telur? Adapun tujuan penelitian pada studi literatur ini adalah yang pertama, untuk mengetahui arus listrik dari cangkang telur dan juga kulit udang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah cangkang telur mempunyai daya saing terhadap bahan karbon dan juga logam-logam lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik elektrokimia anoda yang disintesis dari kalsium oksida dari cangkang telur. Nah, adapun metode penelitian, yang pertama persiapan alat dan juga bahan, yaitu meliputi cangkang telur seberat 24 gram, kulit udang seberat 24 gram, air dengan volume 150 ml, baterai bekas banyak 3 buah, busa berpori, pisau, gunting, spatula, gelas beker, pipet mortar, pembakar spiritus, batang pengaduk, kawat kasa, kaki tiga, dan rangkaian lampu, dan juga voltmeter sebagai pengukur arus listrik. Adapun tahap-tahap metode penelitiannya yaitu yang pertama, pembersihan dan penghalusan dari limbah cangkang kulit telur dan juga limbah kulit udang. Pertama, dibersihkan dengan air mengalir ataupun dicuci sehingga tidak berbau amis. Kemudian dicacah-cacah sekitar 2-3 cm. Kemudian dijemur hingga kadar airnya berkurang. Kemudian penghalusan digunakan mortar untuk menghaluskan cangkang telur dan juga limbah kulit udang. Kemudian setelah dihaluskan dengan mortar, limbah cangkang telur dan juga kulit udang disaring agar partikel-partikel yang kasar dapat terpisah dari partikel yang kecil dan juga partikel yang kasar akan dilanjutkan dengan penghalusan agar partikel menjadi partikel yang sangat kecil sekali. Kemudian pengukusan cangkang telur dan juga kulit udang. Cangkang telur dan kulit udang yang telah melalui tahap penyaringan akan melalui tahap pengukusan di atas air yang mendidih. Hal ini bertujuan agar kalsium yang terdapat pada cangkang telur dan kulit udang yang elektron valensinya kecil dapat dilepaskan kapan saja. Selain itu, kalsium juga merupakan salah satu unsur dalam deret volta yang mudah teroksidasi. Kemudian pembongkaran baterai bekas dan penggantian anoda. Nah, pembongkaran baterai bekas dan pergantian anoda atau kutub negatifnya dengan cangkang telur dan kulit udang yang telah dihaluskan dilakukan dengan mereaksikannya bersama uap air. Nah, pertama, siapkan baterai bekas, kemudian bongkar baterai bekas dan keluarkan elektrodanya. Kemudian masukkan cangkang telur dan kulit udang yang telah dihaluskan. Selanjutnya direaksi nih dengan uap air sebagai pengganti anoda atau kutub negatifnya. Nah, setelah dibongkar harus disusun kembali dong. Kemudian penyusunan baterai. Nah, penyusunan baterai dilakukan dengan mengisinya dengan cangkang telur dan kulit udang di bagian anoda atau kutub negatifnya. Dirangkai kembali seperti keadaan awal, seperti keadaan semula. Nah, penyusunan baterai dilakukan dengan satu faktor, yakni bahan dan dua jenis komposisi bahan tersebut adalah cangkang telur dan kulit udang dengan rasio 1:1, 3:1, 1:3. Total pada percobaan sebanyak 3 kali perlakuan ataupun 3 kali pengujian. Kemudian kita masuk ke dalam hasil pengujian.
Nah, tadi kita memakai 3 baterai. Yang pertama ada kita sebut saja baterai 1 sampel A, baterai 2 sampel B, baterai 3 sampel C. Dengan perbandingan tadi yang pertama 1 banding 1, yaitu 4 gram cangkang telur dan juga 4 gram kulit udang. Kemudian 3 banding 1 pada sampel B, kemudian 1 banding 3 pada sampel C dengan volume air tetap yaitu 60 ml. Maka didapati pada sampel A, tegangan yang dihasilkan adalah 1,0 dengan hasil nyala lampu terang. Kemudian pada sampel B, didapatkan tegangan yang dihasilkan adalah 1,3 dan didapatkan juga nyala lampu terang. Nah, yang terakhir pada sampel C, didapatkan sedikit sekali. Tegangannya itu 0,8 dan nyala lampunya pun yang didapatkan adalah redup. Pada hasil pengujian dilakukan 2 variabel yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif yaitu mengukur tegangan yang dihasilkan menggunakan voltmeter. Kemudian kualitatif yaitu menguji dengan media lampu dan mengamati redup atau terangnya nyala lampu. Kemudian ini grafik pengujian. Dari grafik data hasil penelitian didapatkan bahwa sampel B rasio 3 banding 1 menghasilkan tegangan paling tinggi yaitu 1,3 volt. Nah, adapun reaksi yang terjadi pada elektroda ataupun elektrokimia pada biobaterai ini yaitu kalsium pada cangkang telur dan kulit udang memiliki elektron valensi kecil dan mudah teroksidasi sehingga dapat melepaskan elektron kapan saja. Nah, proses pada pengukusan atau reaksi dengan uap air H2O bertujuan untuk melepaskan kalsium dan menghasilkan reaksi dari Ca, kalsium, kemudian dilakukan pengukusan dengan uap air 2H2O akan menghasilkan CaOH2 kali dan juga H2. Nah, reaksi tersebut akan disederhanakan pada pasta baterai, yaitu CaCO3 ditambah H2O menghasilkan CaOH2 kali dan juga CO2. Kecepatan reaksi mengontrol aliran elektron arus listrik dari kutub negatif ke kutub positif yang menghasilkan tegangan voltase. Baik, kesimpulan yang dapatkan adalah formulasi limbah cangkang telur dan kulit udang yang sesuai digunakan untuk pengganti anoda terhadap tegangan baterai adalah 3 banding 1. Formulasi terbukti lebih optimal dibandingkan formulasi lainnya yang telah diuji dalam studi literatur ini. Limbah cangkang telur dan kulit udang pada baterai memiliki karakteristik yang sangat baik dan dapat digunakan sebagai pengganti anoda terhadap tegangan baterai. Baterai juga terbukti efektif sebagai pengganti baterai konvensional. Hal ini dikarenakan baterai dapat menghasilkan tegangan sebesar 1,3 volt hanya selisih 0,2 volt dari baterai konvensional dan sifat baterai ini adalah baterai yang ramah lingkungan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan juga wawasan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.